Salatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Tsumma amma ba'd, insyaallah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita Nahwu al-Muyassar. Terakhir ada PR ya. Apakah sudah dikerjakan? Ya. Terakhir kita sudah selesai membahas tentang fa'il ya. Halaman 36. Ya, silakan dibuka. Baik, sedikit murajaah pelajaran sebelumnya berkaitan tentang fa'il. Ya, dia adalah isim marfu' yang terletak setelah fi'il maklum dan menunjukkan makna pelaku. Ya. Atau yang disifati dengannya, ya, atau yang disifati dengan fi'il tersebut. Ya, kemudian kita sudah membahas tentang ketentuan-ketentuan fa'il. Ada 7 di sini ya. Secara ringkas. Kemudian kita juga sudah membahas contoh-contohnya serta latihan-latihannya. Nah, kemudian ada PR. Gimana? Sudah dikerjakan PR-nya? Sudah, Ustaz. Ya, baru satu ya yang mengirim ya. Baru satu. Yang lain bagaimana nih? Baik, coba kita bahas PR-nya. Lagi ngerjain. Coba kita bahas ya di sini. Nomor 1. Fatimah telah menulis surat. Bagaimana bahasa Arabnya? Nah, ini kita buat jumlah fi'liyah ya. Berarti harus diawali dengan fi'il. Ya, bagaimana? Katabat Fatimatu Ya, surat apa? ar-risalata. Ya, sahih. Katabat, ya, tulis. Bagi yang belum mengerjakan. Katabat Fatimatu, ya, ar-risalata. Boleh. Ya, perhatikan di sini fa'ilnya Fatimah, ar-risalata maf'ulun bihi ya. Yang nomor 1, Fatimah telah menulis surat. Kemudian yang nomor 2, ayahmu telah pergi ke kebun. Nah, bagaimana ini? Dahaba Ya, dhahaba abuka abuka. ila kebun ini bustan ya, Ustadz? Boleh, bustan. Ila al-bustani. Kenapa al-bustani? Oh, atau gimana, Ustadz? Tahu. Iya, saya cuma tanya. Tadi kan baca ilal bustani ya, benar ya? Iya, Iya, kenapa al-bustani? Karena didahului huruf jar. Ada ilah, ya kan? Ilah itu huruf jar ya.
Ya. Betul, sudah betul. Ilal bustani. Dhahaba abuka ilal bustani. Failnya mana? Dhahaba abuka. Abu. Abuka marfu'. Tanda rafa'nya apa? Wow. Wow, ahsan. Karena dia asmaul khamsah. Ya. Dhahaba abuka ilal bustani. Atau ilal hadiqati juga boleh ya. Kebun hadiqah ya. Kalau di tempat kita di Dammam, Khobar dan sekitarnya atau di Arab Saudi, hadiqah itu apa? Taman ya. Hadiqah. Sudah pernah ke hadiqah di sini? Belum. Ya, nanti kapan-kapan insya Allah ya, kalau kita ada acara mahasiswa atau misalnya yang bawa keluarga di sini, biasanya kumpul-kumpul di hadiqah atau di corniche ya. Baik, nomor 3. Maryam sedang minum air susu. Gimana nih? Nah, ini berarti Minum apa? fi'ilnya Oh, lagi itu ya? fi'il mudhari Ustaz. Ya, fi'il mudhari. Tashrobu Berarti apa? Maryam. Ya, Tashrobu tashrobu. Maryam. Halib. Tashrobu Maryamu. Apa? Air susu. Halib. Halib. Ya, al-haliba ya. Pakai al aja, al-haliba. Tashrobu Maryamu al-haliba. Tashrobu Maryamul halib. Maryam minum susu. Kemudian nomor 4, orang-orang muslim sedang mendengarkan khutbah di masjid. Nah, gimana nih? Yasma'una muslimuna. Sedang mendengarkan. Yasma'ul muslimunan khutbata ila masjidi. Ya, Fil ingat. masjid. Ya, ingat. Pakainya yasma'u ya, bukan yasma'una. Kenapa? Kayak ingat kaidah. Ya, meskipun failnya banyak di sini orang-orang muslim, muslimuna, tapi fiilnya tetap satu ya, tetap tunggal. Yasma'ul muslimuna khutbah, Khutbata al-khutbata fil ya, masjid. al-khutbata fi ya, al-masjidi. Ya, yasma'ul muslimuna al-khutbata fil masjidi. Nah, di sini mana failnya? Yasma'ul muslimuna. Al muslimun. Muslimuna marfu, tandanya apa? Tanda rofa'nya apa? Domah ya, Ustaz. Hmm? Al-muslimuna rofa dengan apa? Tandanya? Misalkan mau pakai Hmm? wow. Ya, dengan wau. Nih ya, ingat ya. Dia namanya apa? Jamak mudzakkar salim. Salim. Jamak mudzakkar salim rofa dengan wawu. Yasma'ul muslimun al-khutbata fil masjid. Baik, nomor 5. Ayahmu telah memerintah kepada Ali. Memerintah apa? Memerintah? Amaro. Amaro.
ayahmu apa? Abuka. Ya, amaro abuka. Aliyan. Aliyan. Ya. Aliyan. Ada alifnya ya, aliyan. Udah ya gitu ya. Amaro abuka aliyan. Abuka ini marfu dengan wawu ya, fa'il. Seperti tadi, dhahaba abuka. Kemudian nomor 6, seorang laki-laki telah membantu saya di pasar. Membantu, membantu. Telah membantu. Sa'ida ya Apa? Ustaz. Sa'ad. Ya, sa'ada yusa'idu ya. Sa'ada yusa'idu. Berarti telah membantu saya. Sa'adani ya. Sa'adani. Siapa yang membantu saya? Seorang laki-laki. Ini nakiroh ya. Rojulun. Rojulun. Ya. Sa'adani rojulun. Fisuki. Suki. Ya. Fisuki. Ya. Sa'adani rojulun fisuki. Baik. Ya, sudah selesai. 6. Ada yang tanyakan dulu, silakan. Ustadz, saya mau nanya yang nomor 4. Ya. Kalau misalkan kita pakainya yang subjeknya dulu, jadinya yasma'una tetap. Dibalik ya. Ya. Gimana berarti? Al-muslimuna yasma'una gitu nggak Ustadz? Sahih, ya, betul seperti itu. Betul. Oh ya. Al-muslimuna yasma'una. Nanti kalau seperti itu, fa'ilnya apa? Yasma'una. Fa'ilnya bukan muslimun lagi. Fa'ilnya apa? Wawu jamaah. Ya, fa'ilnya wawu jamaah. Ya. Al-muslimuna yasma'una al-khutbata fil masjid. Al-muslimuna khobar. Al-muslimuna mubtada, afwan. Al-muslimuna mubtada. Yasma'una khobar. Khobarnya berupa jumlah ismiyah, terdiri dari khobarnya berupa jumlah fi'liyah, ya, terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya yasma'una, ya, fa'ilnya wawu di situ. Ya. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Jelas ya, Mbak Dini ya? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ke marfu'at yang kedua. Yaitu apa di sini? Naibul fa'ili. Ya. Naibul fa'ili. Apa itu naibul fa'il? Silakan coba dibaca takrif atau definisinya, Mas Fauzan. نائب الفاعل هو اسم مرفوع وقع بعد الفعل المجهول ودل على من وقع عليه الفعل. Terjemahkan, coba. Naibul fa'il dia adalah isim marfu, waqa'a itu terletak atau terletak setelah fi'il majhul dan menunjukkan atas man waqa'a alaihi fi'lu, menunjukkan atas Orang siapa ya atau siapa? atas
Orang atau Ya, siapa? kan atas siapa yang terletak di atas fiil itu. Gimana? Ya, terletak di atas. Gimana? Maksudnya? Wadalla alaman waqa'a alaihil fi'lu apa maksudnya ini? Kira-kira. Itu kan. Ya, tadi sudah betul ya. Huwa ismun marfu. Huwa ismun marfu. Naib fa'il ini adalah isim marfu ya. Ingat dia isim berarti bukan huruf, bukan apalagi fi'il ya. Isim marfu berarti bukan mansub, bukan majrur. Ya. Selalu marfu. Yang terletak setelah fi'il majhul. Ya. Bedanya dengan fa'il apa? Kalau fa'il terletak setelah fi'il maklum. Apa maksudnya fi'il majhul di sini? Apa maksudnya fi'il majhul? Atau kerja pasif. Ya, yang pasif kayak gimana misal? Contohnya? Dipukul. Dipukul ya. Dibaca, dimakan ya. Dan kita sudah belajar bagaimana cara merubah fi'il maklum menjadi majhul ya. Baik yang maldi maupun mudhari. Kalau maldi ya di dhammah awalnya ya. Kemudian ya di dhammah ya huruf di awal yang pertama kalau fi'il maldi itu di kasrohkan ya huruf sebelum akhir, kemudian didomahkan ya huruf pertamanya ya sampai huruf sebelum akhir. Ya, contohnya doroba jadi duriba ya. Doroba jadi duriba. Contoh lagi istaghfara ya fil istaghfara jadi apa? Dimajhulkan jadi ustughfira ya ustughfira. Nah, itu kan fa-nya harokatnya kasroh. Ya ustughfira. Sedangkan huruf pertama sampai huruf sebelum akhir dia di dhammah. Ya. Kemudian kalau fi'il mudhari gimana cara merubahnya? Masih ingat? Ya. Caranya huruf pertamanya di dhammah, kemudian semua huruf sebelum huruf akhir di fathah. Ya. Contohnya yadribu jadi apa? Yadribu jadi yudrabu. Yastaghfiru jadi apa yastaghfiru? Istaghfaru. Yustaghfaru ya yustaghfaru ya. Istaghfaru. Yastaghfiru jadi yustaghfaru. Jadi huruf pertama ya itu di dhammah, kemudian setelahnya ya sampai huruf sebelum akhir itu difathahkan. Yustaghfaru ya. Ya itu caranya. Jadi ini fi'il majhul. Jadi kalau fa'il itu terletak setelah fi'il ma'lum, kalau naib fa'il terletak setelah fi'il majhul, wa dalla ala man waqa'a alaihil fi'lu. Ya. Dan menunjukkan ala kepada man waqa'a alaihil fi'lu. Ya, orang atau siapa yang pekerjaan tersebut mengenainya gitu ya. Ya. Menunjukkan apa? Orang atau menunjukkan kepada orang yang dikenai pekerjaan gitu ya. Dikenai waqa'a alaihil fi'lu ya. Pekerjaan tersebut mengenainya gitu. Jelas ya? Contohnya di sini ya. Perhatikan di sini ada fi'il, fa'il dan maf'ul bih ya.
Kemudian nanti fa'ilnya dihapus. Ya, jadi naib fa'il itu namanya juga naib. Naib itu menggantikan. Menggantikan fa'il. Jadi fa'ilnya nanti dihapus. Loh, kenapa fa'ilnya dihapus? Ya, alasannya banyak nanti ya. Ya, kenapa fa'il dihapus? Bisa saja karena semua orang sudah mengerti ya fa'il tersebut. Bisa saja karena yang menyampaikan ini nggak ngerti fa'ilnya siapa, yang melakukan perbuatan tersebut, dia nggak ngerti, makanya fa'ilnya tidak dinampakkan. Bisa saja karena takut kepada si fa'ilnya ini, dan alasan-alasan yang lain banyak disebutkan oleh para ulama ahli nahwu. Ya, intinya fa'ilnya dihilangkan atau dihapus, kemudian ya maf'ul bihnya nanti menggantikan fa'il tersebut dan disebut sebagai naib fa'il. Ya. Paham ya? Jadi itu naib fa'il. Contohnya di sini daraba Aliyun al-kalba. Ali memukul apa al-kalba? Anjing ya. Nah, kemudian kita mau hilangkan fa'ilnya. Kita mau hilangkan alinya, maka duribal kalbu. Ya. Al-kalbu di sini sebagai naib fa'il. Yang menggantikan fa'ilnya. Ya. Jadi artinya menjadi anjing itu dipukul. Ya, anjing itu dipukul. Ya. Jelas sampai sini? Nah, coba silakan dibaca contoh selanjutnya, Mas Arif. Coba. Kasarat ya, Ustaz. Untuk Ya, kasar. kasaratul bintu al Ulangi. Kasar atau ulangi. kasarat al bintu Kalau di wasol gimana bahasanya? kasaratul ya. Kasarotil. Di kasroh. Oh, kasaratil bintu al in al inaah. Nah, kalau Terus bintunya dihilangkan jadi kasarat al inaah. kusiro. Majhulkan fiilnya. Oh, kusirat al inaah. Ya. Kusiro. Ya. Jadi di sini fiilnya dimajhulkan dulu ya. Fiilnya dibuat jadi majhul. Ya. Baru setelah itu datang naib fa'ilnya. Jadi al-ina'a di sini awalnya maf'ul bih dia. Objek. Kemudian begitu fa'ilnya dihilangkan, ya dia terpaksa maju menggantikan posisi fa'ilnya. Ya, jadi kusiro al-ina'u di sini marfu sebagai naib fa'il. Ya. Ya awalnya dia maf'ul bihi. Ya. Taib. Kenapa kok nggak dibiarkan seperti itu saja? Misalnya kusirol ina'a misalnya. Nah, nanti masalahnya adalah nggak ada isim marfu'nya, ikhwah. Ya. Sedangkan kita sudah pelajari sebelumnya dan saya sudah sampaikan kalau dalam bahasa Arab fi'il itu harus ada fa'ilnya, harus ada isim marfu'nya supaya dia jadi kalimat yang sempurna. Kalau nggak ada isim marfu'nya, ya nanti kalimatnya nggak sempurna. Makanya di sini al-ina'a ya terpaksa harus menggantikan posisinya fa'il, ya dia jadi marfu'. Nah, nanti posisinya dia disebut naib fa'il. Jelas ya? Kemudian contoh selanjutnya silakan dibaca Mbak Nabilah. Coba.
Yashrabul waladu al-labana. Ya. Kemudian kalau al-waladnya dihilangkan jadi apa? Menjadi yushrabul labanu. Ya, yushrabul labanu. Ya. Yushrabul labanu. Ya. Anak itu minum susu. Ya. Anak itu sedang minum susu, kemudian menjadi susu diminum. Ya. Yushrabul labanu. Susu diminum. Ya. Nah, kemudian contoh terakhir silakan dibaca Zulfa. Yadrabu Muhammadun al-hirrata. Yadribu, bukan yadrobu, yadribu. Yadribu Muhammadun al-hirrata. Jadi apa? Jadi tudrabu al-hirratu. Ya, tudrobu al-hirratu. Ya, Muhammad yadrib, memukul apa yang dipukul Muhammad di sini? Al-hirrah. Apa al-hirrah? Anak kucing. Iya, kucing ya. Al-hirrah kucing ya. Ya. Kalau anak kucing Hurairah ya, Hurairah. Abu Hurairah. Kenapa Hurairah jadi anak kucing? Karena dia bentuknya tasghir ya, tasghir dengan wazan fu'ail. Ya. Makanya ada istilah kitab. Kitab itu buku. Kalau buku kecil istilahnya kutaib. Ya, kutaib. Wazannya sama dengan tadi, hurair, hurair. Ya, hurair itu kucing kecil, kutaib itu kitab kecil. Kemudian ada orang namanya misal Ubaid. Ya, ada orang namanya Ubaid, Ubaidullah. Nah, berarti dia mentasghir dirinya, dia mengecilkan dirinya, ya. Gitu. Ya, merendahkan dirinya gitu ya. Nanti tasghir itu ada banyak juga fungsinya, bisa untuk merendahkan diri, untuk mengecilkan sesuatu ya dan sebagainya. Ya, jadi ada Abdullah, kalau Abdullah hambanya Allah, kalau Ubaidullah itu berarti lebih ini lagi, apa ya? Lebih rendah lagi daripada abd ya. Ubaid. Yadribu Muhammadun al-hirrata menjadi tudrabul hirratu. Kucing itu dipukul. Ya, kucing itu dipukul. Baik. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis naibul fa'il di sini. Sebagaimana fa'il sama ya, ada yang zahir, ada yang dhamir. Ya, contohnya di sini yang zahir futihal babu. Nah, berarti di sini al-babu naib fa'il. Ya, pintu itu dibuka. Su'ilal ustadzu. Ya, guru itu ditanya. Kemudian dhamir di sini umirtu. Aku diperintah. Umirta, kamu diperintah. Umirna, kami diperintah. Us'alu, ya saya ditanya. Tus'alu, kamu ditanya. Nus'alu, kami ditanya. Ya. Dan ini banyak ya dalam Al-Quran ya. Umirtu. Wa umirtu li'an akuna awalal muslimin. Wa umirtu, ya banyak ya. Umirtu, umirna. Tus'alu juga sama ya. Banyak. Baik, kemudian kita masuk ke ketentuan-ketentuan naibul fa'il. Yang pertama, naibul fa'il harus selalu marfu.
Jelas? Naibul fa'il harus selalu didahului oleh fi'il majhul. Ingat, harus selalu didahului fi'il majhul. Kalau fi'il maklum berarti dia fa'il, bukan naib fa'il. Naibul fa'il asalnya adalah maf'ul bih. Ingat di sini karena fa'ilnya tidak ada maka ia menggantikan tempatnya fa'il. Dia aslinya maf'ul bih. Seperti tadi, misal yadribu Muhammadun al-hirrata. Al-hirrata maf'ul bih. Kemudian karena Muhammadnya dihilangkan bisa jadi karena tadi yang menyampaikan ini nggak tahu bahwa yang mukul kucing itu Muhammad, atau yang menyampaikan ini tahu ya tapi takut kalau nanti kucingnya dipukul lagi misal ya, atau alasan-alasan yang lain, intinya dihilangkan fa'ilnya, maka al-hirrata di situ menggantikan posisinya Muhammad yang menjadi naib fa'il. Bila naibul fa'il musanna atau jama' maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Nah ini sama ya, seperti fa'il juga sama. Ya, naibul fa'ilnya mau musanna atau jama', fi'ilnya tetap mufrad. Ya, contohnya misal duriba al-muslimuna, duriba al-muslimani, duriba al-muslimu. Fi'il duriba di situ tetap duriba ya, tidak ya berbilang. Setiap ada naibul fa'il maka fa'il mesti dihilangkan. Nah, ini penting ya. Jadi kalau udah ada naibul fa'il maka nggak ada fa'il. Kalau ada fa'il maka nggak ada naibul fa'il, gitu ya. Jadi tidak mungkin berkumpul antara fa'il dan naibul fa'il. Ya. Karena fi'il sendiri itu hanya butuh satu fa'il ya, ikhwah, teman-teman sekalian. Fi'il itu hanya butuh satu fa'il. Nggak mungkin fi'il nggak mungkin fi'il punya dua fa'il ya, ikhwah. Nggak mungkin fi'il punya dua fa'il. Nggak mungkin. Kalau punya dua maf'ul bih mungkin nggak? Satu fi'il punya dua maf'ul bih? Mungkin nggak? Mungkin. Jawabannya mungkin. Punya tiga, bisa nggak? Tiga maf'ul bih? Nah, jawabannya mungkin. Ya, jawabannya mungkin. Nah, nanti insya Allah kita pelajari. Ada fi'il yang punya tiga maf'ul bih. Ya, jadi ada fi'il yang punya satu maf'ul bih, ada yang punya dua, ada yang punya tiga. Tapi fa'ilnya, ya mau fi'il apapun itu, fa'ilnya tetap satu. Ya, maka di sini tidak mungkin terkumpul antara naibul fa'il dengan fa'il. Kemudian yang keenam, bila naibul fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya mesti diberi tanda mu'annas. Ini jelas. Ya, contohnya duribat Fatimatu misal. Harus ada tak taknis. Kita sudah pernah jelaskan fungsinya tak taknis adalah ya untuk menunjukkan bahwa fa'ilnya atau naibul fa'ilnya itu mu'annas. Ya, jadi bukan untuk memu'annaskan fi'il, bukan. Bukan untuk menjadikan fi'ilnya perempuan, bukan. Tapi untuk menunjukkan bahwa pelakunya atau fa'ilnya atau naibul fa'ilnya di sini dia mu'annas. Gitu. Nomor 7, bila maf'ul bihnya dua atau lebih, maka yang pertama menjadi naibul fa'il. Maka yang pertama menjadi naibul fa'il. Maksudnya maf'ul bih yang pertama gitu ya. Itu yang menjadi naibul fa'il, sedangkan maf'ul bih yang kedua tetap mansub sebagai maf'ul bih. Apa contohnya? Yang ketujuh ini, bila maf'ul bihnya dua atau lebih, maka yang pertama menjadi naibul fa'il, sedangkan yang kedua tetap mansub sebagai maf'ul bih. Apa contohnya? Ya, contohnya misal ada kalimat seperti ini. Ya, untuk poin yang ketujuh ini kita kasih contoh. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hambanya rizki.
Gitu ya. Misalnya ada kalimat seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya rizki, misal. Apa bahasa Arabnya? Kita pakai fiil a'to. Ya, a'to itu memberi. A'tallahu, ya, yang memberi itu adalah Allah. Allah lafzul jalalah di sini fa'il. Apa? Hamba. Al-abda. A'tallahul abda rizqan, ya, rezeki ya. Kita nakirahkan saja rizqan. Nah, ini gimana? A'ta ini fiil madhi ya. Kemudian Allah lafzul jalalah Allah fa'il. Al-abda di sini sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Al-abda di sini sebagai apa? Maf'ul Maf'ul bih. yang pertama. Maf'ul bi pertama. Rizqan sebagai apa? Rizqan sebagai apa? Sebagai maf'ul bih yang kedua. Nah, gitu. Ya. Paham ya? A'tallahul abda rizqan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya rizki. Ini a'ta di antara fiil-fiil yang membutuhkan dua maf'ul bih. Ya, bila maf'ul bihnya dua atau lebih, maka yang pertama majnabul fa'il. Sekarang kita hilangkan lafzul jalalah Allah, karena kita sudah tahu yang memberikan kepada hamba rizki hanyalah Allah. Ya kan? Maka kita tidak perlu tambahkan fa'ilnya. Karena sudah diketahui. Itu alasannya kita menghapus fa'ilnya di sini ya. Kita hapus. Berarti kalimatnya jadi apa? Kita majhulkan dulu fi'ilnya. Fi'il a'ta dimajhulkan jadi gimana? Ya, a'ta gimana kira-kira? Fi'il madhi ini. A'ta yu'ti. A'ta yu'ti. Berarti a'ta majhulnya jadi u'tiya ya. U'tiya. Ini majhulnya u'tiya ya. Al-abdu di sini kan maf'ul bi pertama. Ya, dia yang jadi naib fa'ilnya. Berarti apa? U'tiya al-abdu ya. Ya, rizqan ya, rizqan. U'tiya al-abdu rizqan. Nah, jadi yang jadi naib fa'ilnya tetap maf'ul bih yang pertama ya, al-abdu di sini. Jadi hamba diberi rizki. Ya, seorang hamba diberi rizki. Siapa yang beri rizki? Ya, tentu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah diketahui. Al-abdu di sini sebagai naib fa'il. Nah, jelas ya, ini maksud kaidah yang ketujuh ini ya. Bila maf'ul bihnya dua atau lebih, maka yang menjadi naib fa'il adalah maf'ul bih yang pertama. Sedangkan maf'ul bih yang kedua di sini tetap mansub sebagai maf'ul bih. Nah, kemudian kita masuk ke amsilah, contoh-contoh. Ya, silakan dibaca contohnya dari Mbak Dini, silakan. Contoh yang pertama. Umirol waladu. Artinya apa? Telah diperintahkan anak itu. Ya, terjemahkan dari naib fa'ilnya dulu. Anak itu telah? Anak itu telah diperintah. Ya, anak itu telah diperintah atau anak itu telah disuruh. Ya. Anak itu telah diperintah. Siapa yang memerintah? Bisa saja orang tuanya, ya, bisa saja pamannya misal.
Yang jelas di sini fa'ilnya tidak ditampakkan. Kemudian contoh yang kedua, umirat di sini ya. Coba dibaca Nabilah. Umirotil binti. Artinya? Anak perempuan itu telah diperintah. Anak perempuan itu telah diperintah. Oke, ahsant. Kemudian Fauzan, contoh bawahnya umiro. Umirul waladan. Artinya? Dua anak itu telah diperintah. Ya, dua anak itu telah diperintah. Nah, ini ingat, fiilnya tetap ya. Tetap seperti ini, umiro. Tidak jadi umiro gitu ya. Fiilnya tetap. Meskipun naib fa'ilnya di sini dua. Mas Fauzan, pertanyaannya, al-waladani. Ya, di sini naib fa'il. Marfu kan? Apa tanda rofa'nya? Rokatnya alif. Ya, alif. Kenapa? Kenapa alif? Karena musanna. Karena musanna. Ahsan. Ya. Masya Allah. Ya, insya Allah antum sudah bisa ya baca kitab Gundul insya Allah. Ya gitu aja sebetulnya ilmu nahwu itu ya, nggak susah-susah. Ya, mudah insya Allah ya. Mudah insya Allah. Kemudian contoh selanjutnya dibaca Mas Arif, umiratil. Umiratil bintani. Ya artinya Dua anak perempuan itu diperintah. ya al bintani di sini apa? Naib fa'il marfu. Apa tanda rofa'nya? Alif. Alif. Kenapa? Apa namanya? Asma khamsah. Bukan. Bintani. Ini siapa Pak? Musanna. Ya, musanna ya. Catat Mas Arif, musanna. Ya, musanna. Seperti tadi al-waladan, al-bintan. Selanjutnya, Zulfa, silakan dibaca contoh selanjutnya. Yu'marul auladu. Artinya? Anak laki-laki itu sedang atau akan disuruh, diperintah? Ya, disuruh, betul. Al-aulad, anak-anak laki-laki itu, ya para anak laki-laki itu yu'mar, diperintah. Kemudian contoh selanjutnya tu'marul banatu. Saya baca tu'marul banatu artinya anak-anak perempuan itu diperintah. Nah, perhatikan di sini apa bedanya dengan yu'marul auladu tadi? Kalau tu'maru ada ta'nisnya di sini. Ya. Tak ya, tu'maru ya, menyesuaikan. Nah, jadi tak yang di awal ini dinamakan huruf mudharaah, ya, juga dinamakan dengan tak ta'nis mutaharrikah atau tak ta'nis yang berharokat. Kalau di fi'il madhi, dorobat, umirat ini ya, umirat. Ini dia tak ta'nis sakinah karena dia sukun. Tapi kalau di sini tu'maru ini namanya tak ta'nis mutaharrikah, tak ta'nis yang berharokat. Ya, dan dia juga disebut huruf mudharaah ya, yang fungsinya membedakan antara fi'il mudhari dengan fi'il madhi. Ciri khas fi'il mudhari ya, yaitu huruf mudharaah. Kemudian contoh selanjutnya, coba dibaca lagi dini. Dia faqiru sauban. Artinya?
Orang yang fakir itu telah diberikan baju. Ya, orang yang fakir itu telah diberi baju. Ya, ini sama kayak tadi ya. Ini sebenarnya ada dua maf'ul bih di situ. Misalnya yang memberi di sini katakanlah orang kaya. Berarti kalimatnya jadi a'tal ghaniyyu al-faqira sauban. Itu aslinya seperti itu. Kemudian al-ghani, orang yang kaya di sini dihapus, dihilangkan failnya. Kemudian jadi u'tiyal faqiru sauban. Kemudian contoh selanjutnya Mbak Nabila. Duribat alaihim zillatu. Zillah itu Ya, artinya apa? duribat. Ya, duribat. Duribat alaihim zillatu. Apa ini artinya? Duribat itu dipukul, bukan? Iya, duribat. Maknanya dipukul ya. Azillah itu apa? Azillah itu kehinaan ya. Tapi di sini maknanya bukan dipukul ya sebenarnya. Coba kita cari. Ada makna lain nggak dari doroba di sini? Doroba ala di sini ya. Di sini doroba ala. Kita coba cari doroba ala. Kita cari di kamus. Doroba ala. Ya. Doroba ala. Doroba ala. Ini artinya, coba kita cari. Asobahu wasodamahu. Ini yang pertama. Arti yang kedua, ya, sebentar. Ya kira-kira apa ini artinya? Azillah tadi kehinaan ya. Ini sebenarnya ada dalam Al-Quran ya. Surat apa ini? Duribat alaihimuz zillatu. Zillah ini kehinaan. Surat Al-Imran ya, ayat ke-112. Surat Al-Imran ayat 112. Duribat alaihimuz zillatu ainama thuqifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Terus juga ada juga di surat Al-Baqarah ayat 61. Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Ya. Berarti bisa kita terjemahkan di sini ditimpakan ya. Tadi di antara makna doroba ala ini artinya asobahu, yaitu
menimpanya ya. Asoba, mana duriba di sini? Duriba ala artinya asobahu. Yaitu mengenainya atau mengenai atau menimpa ya. Ini diantara makna doroba. Selain memukul ya. Makna lain juga ada. Memberi permisalan juga ya. Wa doroballahu masalan itu membuat permisalan atau membuat perumpamaan. Tapi di sini maknanya asobahu yaitu menimpa, berarti doribat alaihi mudhillatu ya, kehinaan apa? Ditimpakan kepada mereka. Ya. Kehinaan ditimpakan kepada mereka. Ya. Doribat alaihi mudhillatu. Baik, kemudian contoh selanjutnya Mas Fauzan. Iya. Yuk, apa saja itu hurufnya ke halang. Ya, Lukto. Halo Aisyah. Yuk tanajihu hadiyatan. Ya, yu'tan najihu hadiyatan. Apa? Pemenang itu diberikan hadiah. Iya, an-najih menang itu diberi hadiah. Ya. Insyaallah nih Aisyah pengen jawab juga ini, jangan-jangan nih. Ya, kemudian contoh selanjutnya Mas Arif. Contoh selanjutnya. Khuliqal insanu dhaifan. Ya, artinya Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. manusia itu diciptakan khuliqa ya. Khuliqa diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, dhaifan di sini kira-kira jadi apa dia? Ini surat An-Nisa ya. Wa khuliqal insanu dhaifa. Kira-kira jadi apa? Kenapa dia mansub? Kira-kira jadi apa dia di sini? Kalau kesimpulan saya sementara dia jadi hal ya. Kita coba cek. Khuliqal insanu dha'ifa. Iya betul, dia hal ya. Kayak tadi diterjemahkan dalam keadaan lemah. Ya. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya. Manusianya maksudnya ya. Yang dalam keadaan lemah itu manusianya. Nah, di sini fa'ilnya dihilangkan. Ya, siapa di sini fa'ilnya? Sudah jelas ya. Yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Alasannya karena ya sudah diketahui ya. Semua orang sudah tahu bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah, maka di sini fa'ilnya dihilangkan. Baik, kemudian selanjutnya Zulfa. Kutiba alaikumus siyamu. Artinya Telah ditetapkan atas kalian berpuasa. ya, as-siyamu puasa ya, kutiba alaikum. Kutiba apa? Telah diwajibkan ya, telah ditetapkan. Ya, Telah telah dituliskan. diwajibkan ya. Telah diwajibkan bagi kalian.
Ya, siapa yang mewajibkan? Hah? Siapa yang mewajibkan? Allah. Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya di sini dihilangkan juga karena sudah diketahui yang mewajibkan itu adalah Allah. Aslinya kataballahu alaikumus siyama. Ya itu aslinya. Kataballahu alaikumus siyama. Jadi kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian selanjutnya Mbak Dini lagi. Terakhir, contoh terakhir. Wala tuqbalu minha syafa'ah. Artinya, Dan tidak didapatkan darinya manfaat syafa'ah. ya, wala tuqbalu minha syafa'atun. Apa artinya tuqbalu? Didapatkan. Ya. Diterima ya Ustaz. Diterima ya. Tuqbal itu diterima. Ya ini Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah. Salah satunya wala yuqbalu minha syafa'ah. Di sini pakai yuqbalu ya. Wala yuqbalu minha syafa'ah atau wala tuqbalu minha juga boleh. Nah, di sini wala tuqbalu perhatikan. Syafa'ah di sini naib fa'il ya. Jelas. Naibun fa'il. Kemudian tuqbal di sini fi'il majhul dari qabila yaqbalu ya. Artinya menerima ya. Qabila yaqbalu. Ya. Contohnya misal kita sering dengar qabiltu. Ya, ada lafadz qabiltu, saya terima. Qabiltu nikahaha misal. Qabila yaqbalu. Itu menerima. Wala tuqbalu. Tuqbalu berarti diterima ya. Dan tidak diterima darinya ya syafa'ah. Syafaat. Berarti di sini yang menerima siapa kira-kira? Yang menerima syafaat darinya siapa? Siapapun Ustaz. Ya, jadi di sini yang dihapus apa failnya? Kira-kira? Muannas. Ya. Wallahu alam ya. Sepertinya di sini takdirnya adalah wala yaqbalullahu minha syafa'atan gitu ya. Jadi Allah tidak menerima darinya syafaat. Ya, pertolongan. Ya. Wala yaqbalullahu minha syafa'an. Dan Allah tidak menerima syafaat darinya. Ya. Baik, selesai. Ada yang tanyakan dulu silakan. Ini udah jam 8.49 ya. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan.
Ya, kalau nggak ada pertanyaan, bisa kita cukupkan ya. Baik, demikian mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, nanti ini PR lagi ya. PR silakan dikerjakan. 1 sampai 8. Baik, jazakumullah khairan ala hudurikum jami'an في هذا الدرس. إن شاء الله سنواصل في الأسبوع الآتي أو الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. نختتم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallah khairan.